Bab 1034, Panen dan Akibat. Sekali lagi, tekad Luke diuji. Dia memilih untuk menunda hadiah besar ini sampai dia meninggalkan Shackleford dan kembali ke New York. Hasil setelah melatih kesabaran selalu lebih manis. Itu seperti ketika orang lapar, yang awalnya membenci nasi goreng, akan berkata, betapa enaknya. Perbedaannya adalah Luke yakin bahwa sisa-sisa destroyer sama sekali bukan nasi goreng biasa, mereka pasti lezat. Sisa-sisa dapat diubah menjadi 50.000 poin, yang lebih dari 2 kali lipat total 20.000 poin untuk pikiran jahat Blackheart. Dia menantikan untuk melihat fungsi baru apa yang akan ditambahkan ke inventaris. Itu adalah keuntungan terbesar Luke dari melawan destroyer. Adapun pengalaman dan poin kredit, mereka tidak banyak. Sistem, hancurkan destroyer, selamatkan penghuni Shackleford dan agen SHIELD. Misi selesai. Total pengalaman, 10.000. Jumlah kredit, 10.000. Tingkat kontribusi, 30%. EXP plus 3.000. Kredit plus 3.000. Pengalaman tuan rumah, 53.300 per 300.000. Kredit, 81.000. Dia telah mendapatkan 3.000 pengalaman dan poin kredit hanya dengan bermain dukungan. Ini melebihi harapannya. Namun, dia memiliki kurang dari 100.000 poin, dan poin kredit yang dibutuhkan untuk kemampuan Thor akan dengan mudah menjadi ribuan atau puluhan ribu. Kemahiran palu satu tangan tingkat lanjut itu menelan biaya 2 juta poin. Luke tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu miskin. Satu-satunya hiburannya adalah dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan palu sebagai senjata utamanya. Kedua, kemampuan ini berwarna abu-abu. Dia tidak memiliki cukup otorisasi untuk mempelajarinya. Sebaliknya, kemampuan dasar Thor dan yang lebih rendah menyala dan tersedia. Jelas, Thor dan Tony, dua pewaris ini, adalah anak-anak takdir, dan dapat dikatakan memiliki keberuntungan yang melimpah. Luke melewati hari itu dengan perasaan yang rumit. Setelah mengantar Thor dan yang lainnya pada siang hari, dia memberitahu Robert apa yang terjadi tadi malam. SHIELD secara alami membuatnya menandatangani perjanjian kerahasiaan lagi, tetapi Luke tidak berpikir itu adalah ide yang baik untuk menyembunyikannya dari Robert. Bagaimanapun, Shackleford adalah tempat palu itu jatuh. Juga, sebagai pensiunan agen Red, Robert tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Jika dia tahu apa yang sedang terjadi, dia akan siap secara mental untuk apapun yang terjadi di masa depan. Tidak perlu menghentikan tur Natal karyawan peternakan di Houston. Itu hanya akan sedikit lebih mahal bagi mereka untuk bermain selama beberapa hari lagi. Akan berbahaya jika Thor dan Loki karena suatu alasan tiba-tiba berbalik dan bertarung lagi di Shackleford. Jadi, selama karyawan peternakan mau, mereka bisa terus bermain sebelum kembali dalam beberapa hari. Secara khusus, Luke diam-diam meminta Catherine agar Claire dan Joseph menyibukkan Drax selama seminggu. Jika lelaki tua yang keras kepala itu kembali sekarang, dia akan menyadari bahwa tidak hanya ada labirin beton kumuh di peternakannya, tetapi bahkan setengah dari rumah utama yang dia tinggali telah menghilang. Ketika Thor melawan Destroyer, sangat disayangkan dia menyerangnya ke arah rumah utama, itulah sebabnya Dr. Jen dan Darcy tiba di tempat kejadian begitu cepat. Ketika Thor berhasil menghancurkan Destroyer berkeping-keping dengan pukulan terakhir, dia meledakkan kawah besar di depan rumah utama. Bebatuan dan tanah yang terlempar, bersama dengan pecahan Destroyer, telah meruntuhkan bagian dari rumah utama sejauh puluhan meter. Satu-satunya hal yang membuat Luke senang adalah bagian yang hancur adalah dapur, ruang makan, toilet, dan kamar mandi, yang tidak berisi apapun yang penting. Tempat kerja yang paling kritis baik-baik saja, dan pikap berharga Drax, yang diparkir di dalam, aman. Jika mobilnya hilang, lelaki tua yang keras kepala itu mungkin akan meledak ketika dia kembali. Dia akan membuat pengecualian dan memukul cucunya yang sudah dewasa seperti dia anak nakal. Jangan berasumsi bahwa itu tidak mungkin. Ketika Robert mengetahui bahwa pintu belakang F-150 mengalami nasib yang tragis, ekspresinya berubah menjadi jelek. Tentu saja, dia tidak pernah sekalipun memukul Luke. Tapi ini hanya pintu mobil. Emosi Drax lebih buruk. Dia lebih menghargai pikap yang dimodifikasi sendiri. Jika seluruh mobil hilang, Luke mungkin akan dipukuli. Itulah alasan suasana hati Luke yang rumit. Dia cepat selesai berurusan dengan akibatnya di Shackleford, kemudian berangkat ke Houston pada sore hari dengan Selina. Mereka berdua harus pergi agar keluarga mereka diyakinkan. Luke juga harus memberi kakeknya sedikit peringatan sebelumnya, kalau lelaki tua yang keras kepala itu meledak dalam kemarahan. Sebelum malam tiba,
keduanya tiba di Houston dan menemukan keluarga mereka sedang makan malam. Hari ini tanggal 31 Desember. Grup wisata sedang menikmati prasmanan hotel. Mereka yang kenyang bisa pergi bersenang-senang bersama nanti, mereka semua sudah dewasa, dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kedatangan Luke dan Selina membuat semua orang senang. Makan malam diperpanjang setengah jam, sebelum semua orang ambil bagian dalam perayaan malam tahun baru di Houston. Setelah bersenang-senang semalaman, semua orang pulang. Luke memesan kamar untuk dirinya sendiri, sementara Selina meminta untuk berbagi kamar dengan Claire. Pada hari pertama tahun 2005, Luke dan Selina mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka di pagi hari dan naik penerbangan kembali ke New York dengan Gold Nugget. Kembali ke rumahnya di Clinton, Luke menelepon Dustin dan memberitahunya bahwa dia sudah kembali. Dustin baru saja mengatakan bahwa dia mengerti, sebelum dia menutup telepon. Saat Luke masuk ke rumah, dia memilih opsi untuk memodifikasi inventaris. Seperti yang diharapkan, kesadarannya ditendang keluar lagi. Fungsi inventaris disegel sekali lagi selama peningkatan. Setelah menyelesaikan tugas yang paling penting ini, Luke santai. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Tidak perlu khawatir tentang sisanya. Rasa gatal itu secara alami menghilang, dan digantikan oleh rasa ringan yang tak terlukiskan. Setelah membuat sendiri sepoci teh puer, dia duduk di dekat jendela dan memandangi awan tebal di luar dan salju yang turun di New York. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia akhirnya pulang. Dia menyerahkan semua data yang telah dia rekam selama beberapa hari terakhir kepada siput kecil untuk dianalisis. Dia menyesap teh hitamnya dan mengeluarkan beberapa makanan ringan, sebelum memanggil Gold Nugget. Satu orang menonton salju sementara satu anjing menonton acara TV-nya. Keduanya menikmati diri mereka sendiri. Saat dia melihat salju, Luke meninjau dan menyimpulkan pertempuran sebelumnya dalam pikirannya. Destroyer benar-benar sangat kuat, dan konyolnya begitu. Bahkan cangkang penusuk baju besi khusus dari jarak dekat hanya bisa menggores kulitnya sedikit. Gerakannya sangat cepat dan gesit, dan cukup kuat untuk meruntuhkan sebuah bangunan dengan tangan kosong. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk melayang dan terbang, dan memiliki serangan sinar laser jarak jauh. Ini adalah bos tingkat curang. Tapi Luke berhasil menyelesaikan eksperimennya, jadi hasilnya tidak buruk. Dengan menambahkan elementary annihilation ke peluru penusuk lapis baja biasa dari senapan mesin Viper, dia mampu menginterupsi sinar cahaya destroyer karena peluru tersebut merusak pertahanan transparannya. Dalam istilah game, peluru dengan elementary annihilation memberikan damage lebih dari -1. Pada akhirnya, Luke mampu memberikan serangan yang cukup kritis dengan senapan sniper baret. Bab 1035, kasus baru di keluarga Tarasov. Sederhananya, jika destroyer adalah bos dengan 10.000 HP, Luke akan mengambil setidaknya beberapa ratus HP darinya. Ini adalah damage dari kombinasi teknologi elementary annihilation dan predator. Ini adalah metode serangan yang diciptakan Luke sendiri, malam tanpa tidurnya tidak sia-sia. Tapi itu semua ada untuk itu. Dibandingkan dengan Thor yang menghabisi destroyer dengan satu gerakan besar, serangan ini sungguh tidak cukup. Namun, Luke memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kekuatan mentalnya hanya di level 40, tetapi kekuatan pemusnahan dasar akan meningkat seiring kekuatan mentalnya meningkat. Kedua, pemusnahan dasar hanyalah kemampuan yang telah dia kembangkan. Baru setengah tahun sejak dia mendapatkan kemampuan ini. Dia pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak kemampuan di masa depan. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak kemampuan yang lebih kuat yang bisa dia kembangkan. Jika dia memiliki semacam kemampuan portal ruang angkasa, dia bisa langsung melemparkan destroyer ke beberapa sudut alam semesta. Lupakan. Dia tidak memiliki banyak harapan dalam hal kemampuan magis. Sampai sekarang, satu-satunya kemampuan yang dia miliki yang sedikit seperti sihir adalah telekinesis dasarnya. Kemampuannya yang lain adalah perpanjangan dari atribut fisiknya. Mungkin, dia hanya akan bisa mempelajari kemampuan spasial begitu kekuatan mentalnya bisa memutar waktu dan ruang. Sikapnya terhadap kemampuan semacam ini, yang peluangnya sangat tipis untuk diperoleh, adalah jika dia mendapatkannya, dia hanya bisa menganggap dirinya beruntung. Berpikir sebaliknya akan benar-benar membuatnya tertekan sampai mati. Singkatnya, hasilnya dapat diterima, masa depan menjanjikan, dan dia saat ini adalah ayam yang lemah. Tentu saja, ini adalah kesimpulan berdasarkan destroyer. Jika ada manusia super lain di bumi yang menghadapi destroyer, ada kemungkinan 99,99% mereka akan langsung dibakar di tempat.
Kebanyakan manusia super tidak akan bertahan bahkan beberapa detik di depan destroyer. Satu tembakan, dan mereka akan menjadi abu. Sore harinya, Luke kembali sibuk sementara Selina berlatih. Pada malam hari, dia memberitahu Selina tentang destroyer dan Asgard, dan keduanya berbicara dan menganalisis berbagai detail kedatangan Thor. Hari pertama tahun baru berlalu dengan damai dan produktif. Pada pagi hari tanggal 2 Januari Luke melihat inventarisnya, yang masih dimodifikasi dan tidak dapat diperiksa. Itu tidak terlalu tak terduga, dan sebaliknya, dia terkejut. Ini harus menjadi hal yang baik. Mungkin, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat fungsi inventarisnya. Setelah sarapan dengan Selina, mereka muncul di markas setengah jam lebih awal. Setelah memberikan makanan ringan kepada Connie seperti biasa, detektif wanita yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis intelijen ini tiba-tiba bertanya, "Kamu belum tahu tentang John, kan?" Bingung sejenak, Luke segera menggelengkan kepalanya. "Kami pulang ke kampung halaman untuk liburan. Kami sibuk dengan keluarga dan banyak hal, jadi kami hanya mengirim salam tahun baru melalui teks ke semua orang. Kami baru saja kembali ke New York kemarin." Connie mengangguk dan mendorong kotak dari Luke dan Selina ke sudut di belakangnya. Dia menggigit kue cranberry-nya dan berkata dengan suara rendah, "Kamu harus pergi dan menyapa." Dia tidak memiliki liburan Natal yang baik. Lukas tercengang. Apa yang terjadi? Connie tampak simpatik. Dia naik pesawat ke DC pada malam Natal untuk bertemu kembali dengan mantan istri dan putrinya, tapi Luke dan Selina sama-sama ingat bahwa sepertinya ada kecelakaan pesawat pada malam Natal. Mereka terkejut. Mantan istri dan putrinya tidak. Connie sepertinya mengerti apa yang mereka pikirkan, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak berada di pesawat yang jatuh, tetapi pesawat yang mereka tumpangi juga mengudara untuk sementara waktu, dan hanya melakukan pendaratan darurat ketika hampir kehabisan bahan bakar. Namun, cedera John tidak ringan, namun dia bersikeras untuk datang bekerja hari ini. Lukas menggaruk kepalanya. Itu juga berbahaya. Keberuntungan John. 3 orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Malam Natal yang lalu, John pergi ke Los Angeles untuk mencari istrinya, hanya untuk menghadapi perampokan di Nakatomi Plaza. Pasangan itu hampir mati. Apakah akan seperti terakhir kali? Apakah malam Natal John membawa sial? Luke dan Selina merenungkan ini, tetapi sebelum mereka bisa melihat John, Dustin menangkap mereka terlebih dahulu. Sementara Luke, Selina, dan Connie sedang berbicara, Dustin masuk dari luar dan mengeluarkan kue dari kantong kertas yang ada di meja Connie. Cranberry. Connie segera memberinya tas lain. Ini almond dan kenari. Luke berkata dengan tegas, "Ada banyak, ambil keduanya." Dustin terkadang kesulitan memilih, jadi Luke hanya menghemat waktu. Setelah ragu-ragu sebentar, Dustin mengembalikan kue cranberry itu. "Kita lihat nanti sore." Melihat mereka bertiga pergi ke kantor Dustin, Connie memukul bibirnya dan berkata, "Bos, kau sangat istimewa." Seperti yang dikatakan Luke, dia selalu punya banyak, ada cukup untuk memberi semua orang di departemen itu porsi. Namun, pada hari-hari ketika tidak semua orang berada di departemen, akan ada 30 hingga 50 porsi tambahan, yang diberikan kepada para detektif yang bekerja lembur. Tidak ada yang sengaja mengambil lebih banyak. Ketika mereka lapar dan ingin makan, mereka akan pergi ke Connie dan mendapatkan porsi. Dustin tidak keberatan mendapatkan porsi lagi, tetapi dia lebih suka menunggu sampai makanan ringan dibagikan di pagi hari dan kemudian kembali di sore hari, karena dia tidak ingin melanggar aturan. Connie tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Senang rasanya memiliki bos seperti itu. Luke tidak menutup pintu ketika dia memasuki kantor Dustin. Ekspresi Dustin hari ini tidak serius. Jelas, ada kasus, tapi itu bukan masalah besar. Benar saja, Dustin menuangkan secangkir kopi panas untuk dirinya sendiri sambil memakan biskuitnya, dan berkata, "File di sebelah kanan meja saya, apakah kamu tertarik?" Luke membuka file itu, yang tidak terlalu tebal, dan membacanya sejenak. Pembunuhan geng. Dustin kembali dengan kopi dan duduk untuk menikmati sarapannya. Iya, ada baku tembak skala besar di sebuah klub malam tadi malam, dan lebih dari 20 orang tewas. Petugas patroli tidak menemukan mayat. Luke mengerucutkan bibirnya. Sungguh pembersihan yang profesional. Dustin berkata, itulah yang dilakukan keluarga Tarasov di Rusia. Namun, orang yang mereka provokasi kali ini bahkan lebih kejam. Luke menutup file. Haruskah kita melakukan penyelidikan sepintas? Dustin mengangguk. Tidak perlu terlalu teliti dalam penyelidikanmu. Lukas mengangguk. Mengerti. Ayo pergi. Dustin mengangguk puas saat Luke dan Selina meninggalkan kantor.
Bahkan jika mereka menangani kasus ini secara sepintas, tetap keluarga Tarasov yang harus mereka tangani. Detektif biasa tidak memiliki cukup ketenangan atau kepercayaan diri untuk menangani kasus besar seperti ini, dan akan mudah malu. Itu tidak masalah, karena hanya detektif yang terlibat yang tahu. Tetapi jika kasus itu diserahkan kepada detektif tertentu, mereka mungkin benar-benar menangkap si pembunuh. Misalnya, seorang pria botak setengah baya yang datang bekerja hari ini mungkin melakukan sesuatu yang bodoh ini. Akan merepotkan jika seorang detektif kasar tertentu terlibat konflik dengan keluarga Tarasov dan terbunuh. Bab 1036, Pembersihan Keluarga Tarasov. Setelah beberapa pertimbangan, Dustin menyerahkan kasus itu kepada Luke dan Selina, yang paling dia percayai. Keduanya tenang dan fleksibel, dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi keluarga Tarasov. Selama kasus pembunuhan itu diselesaikan sesegera mungkin, tidak ada yang akan mengejarnya. Lagi pula, NYPD tidak perlu membalaskan dendam gangster. Faktanya, itu semua adalah kesalahan musuh keluarga Tarasov karena terlalu mencolok. Ketika klub malam paling ramai tadi malam, dia bergegas masuk dan memulai pembantaian. Pertempuran antara kedua belah pihak telah terjadi melalui bar, disko, dan ke kolam renang, meninggalkan tumpukan mayat di sepanjang jalan serta ratusan saksi. Terus terang, ketika NYPD tiba, sungguh melegakan karena tidak menemukan mayat. Itu bagus bahwa tidak ada mayat. Jika tidak, insiden ini akan menjadi berita utama nasional. Sekarang, tidak ada mayat. Jika tidak ada mayat, apa yang harus dilaporkan? Mungkin mereka baru saja syuting film. Pada titik ini, para gangster berada di halaman yang sama dengan NYPD, reporter dan paparazzi adalah yang paling menyebalkan. Luke dan Selina pergi ke klub malam di Brooklyn. Selina mengerucutkan bibirnya ketika melihat 4 pria berjas hitam dan kemeja merah tua berdiri di pintu. Mereka telah meningkatkan jumlah pria. Biasanya hanya ada 2. Luke bersenandung mengiyakan. Untuk lawan mereka itu, ini hanya masalah menarik pelatuknya sedikit lagi. 1 orang telah masuk ke klub malam ini dan membunuh 20 orang dari keluarga Tarasov. Kemampuan tempur semacam ini cukup eksplosif. Namun, keluarga Tarasov memiliki banyak orang, dan mampu membayar beberapa kematian. Mereka berdua menghentikan mobil di dekat pintu masuk dan berdiri di depan meteran parkir. Tepat ketika mereka hendak memasukkan uang, seorang pria berjas hitam berjalan dengan ekspresi tidak ramah. Pindahkan mobilmu. Jangan menghalangi jalan ke sini. Selina bahkan tidak memandangnya saat dia memasukkan 2 koin ke meteran parkir. Luke dengan tenang mengeluarkan lencananya. NYPD, kami di sini untuk menyelidiki penembakan tadi malam. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Bukankah sudah ada yang datang? Luke mengeluarkan kartu dan melambaikannya di antara jari-jarinya. Nomor untuk kantor kepala dan urusan dalam negeri semuanya ada di sini. Jika Anda tidak senang, Anda dapat menelepon mereka untuk mengeluh. Apa kamu menginginkan mereka? Pria berbaju hitam. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Tarasov, mereka tidak cukup berani untuk secara terbuka memberitahu NYPD bagaimana menangani sebuah kasus, belum lagi dia hanya anak kecil yang mengawasi pintu masuk. Dia tidak mengambil kartu itu. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan kembali ke pintu masuk utama dengan wajah gelap. Dia berbicara dalam komunikasinya. Luke dan Selina masuk. Di dalam sangat sunyi. Ketika mereka mencapai counter bar yang paling dekat dengan pintu depan dan melewati pita kuning, mereka berdua melihat sesuatu yang tidak biasa tentang tempat itu. Meskipun ada berbagai macam barang yang terjatuh, dan botol anggur yang pecah, tidak ada darah. Hidung tajam Luke mendeteksi bau pemutih dan darah. Selina mengerutkan kening. Apakah mereka menghancurkan TKP? Luke berkata, menghancurkan TKP adalah kejahatan yang jauh lebih ringan daripada membunuh orang atau menjual narkoba. Mereka tidak peduli. Selina santai. Lagi pula, mereka tidak di sini untuk membalas geng. Jika keluarga Tarasov ingin membersihkan, lebih baik mereka melakukannya dengan baik, itu juga akan lebih mudah bagi Luke dan Selina. Mereka berdua berjalan perlahan di sekitar bar sebelum menuju lebih dalam ke klub. Kacamata hitam yang mereka kenakan sudah mengumpulkan informasi secara otomatis. Setelah menggabungkan semua jenis petunjuk, mereka dapat membuat ulang sebagian peristiwa di tempat kejadian. Karakter utama adalah orang galak yang telah membunuh lebih dari 20 orang. Melihat lintasan gerakan dan analisis pertempuran yang diproyeksikan oleh kacamata hitam, Selina mendecakkan lidahnya dan berkata, orang ini cukup kuat. Sebagian besar perkelahian terjadi dari jarak dekat. Meskipun dia kalah jumlah, tampaknya dia selalu lebih cepat bereaksi daripada yang lain, dan memukul pengawal Tarasov terlebih dahulu.
Petik 2. Lukas mengangguk. Menurut beberapa saksi mata, anak buah Tarasov ditembak pertama di tubuh dan kemudian di kepala. Orang ini adalah seorang profesional. Metode ini biasanya digunakan oleh tentara bayaran, tetapi mereka terbiasa menyiapkan senjata api yang kuat dan senjata yang memadai. Beberapa dari mereka akan bertarung sendirian. Petik 2. Selina bertanya, jadi, apakah dia serigala tunggal atau pembunuh berdarah panas? Lukas berkata, keduanya. Bagaimanapun, dia tidak takut mati. Petik 2. Selin mengangguk. Dia sudah mempelajari keterampilan bertarung senjata jarak dekat yang dikembangkan Luke. Mereka mirip dengan menggunakan belati, dan sangat berbahaya. Satu langkah yang salah, dan seseorang bisa kehilangan nyawanya. Namun orang ini berani menyerbu ke wilayah Tarasov dan membunuh lebih dari 20 orang. Dia benar-benar tidak takut mati. Tidak ada yang menghentikan mereka saat Luke dan Selina melakukan satu putaran. Namun, Luke tahu bahwa banyak orang diam-diam mengawasi mereka dari berbagai sudut. Orang-orang ini memiliki berbagai peralatan pembersih pada mereka. Mereka juga membawa bau pemutih dan darah pada mereka. Sebelum mereka berdua masuk, orang-orang ini dengan panik mencuci lantai. Mereka jelas tidak ingin bergantung pada NYPD untuk membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang telah meninggal, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan Luke dan Selina. Jika mereka membuat NYPD marah, dan pembunuhnya tidak dapat ditemukan, NYPD mungkin juga akan mengurus keluarga Tarasov. Itu adalah sebuah kemungkinan. Keluarga Tarasov tidak perlu memprovokasi salah satu lembaga penegak hukum terbesar di Amerika. Luke dan Selina meninggalkan klub malam kurang dari 20 menit kemudian. 4 pria berjas hitam di pintu menyaksikan mereka berdua masuk ke mobil dan pergi. Kemudian, mereka menggunakan komunikasi untuk memberitahu rekan-rekan mereka, kedua polisi itu pergi. Anda dapat melanjutkan dengan pembersihan. Petik 2. Selina bertanya, apakah Anda menemukan petunjuk? Luke bertanya, kamu ingin mencari pembunuh super ini? Selina mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Saya hanya penasaran. Saya ingin tahu siapa dia, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kasus ini. Luke tahu bahwa dia hanya tertarik. Karena dia sedang belajar adu senjata, dia sangat tertarik dengan keterampilan pertarungan jarak dekat yang digunakan oleh pembunuh super ini. Luke berkata, jika kita bertemu dengannya, aku akan menunjukkannya padamu. Saat dia berbicara, mereka melaju ke timur. Luke pergi ke laboratorium di Nassau County hari ini. Mereka bisa tinggal di sana selama beberapa hari, dan dia akan melakukan beberapa analisis dan penelitian pasca pertempuran. Mereka melaju sebentar, mobil melewati gedung pengadilan di Brooklyn dan memasuki daerah yang kurang penduduknya. Bang 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 bang, terdengar suara tembakan di dekatnya. Sambil mengerutkan kening, Luke mengemudikan mobil ke arah tembakan. Selina sudah mengenakan rompi anti pelurunya. Jika itu adalah penembakan biasa, dia dan Luke memiliki rompi anti peluru khusus yang pas. Namun, senjata otomatis jelas digunakan dalam baku tembak ini, dan mengenakan rompi anti peluru dengan logo NYPD di atasnya akan menghilangkan kecurigaan jika mereka terlibat. Saat Selina mengenakan rompi anti peluru, Luke menghentikan mobil di lokasi yang sesuai. Baru saat itulah Luke mengenakan rompi anti pelurunya. Selina sudah mengirimkan drone, dan dia segera berkata, ada di gereja. Orang ini cukup galak. Saat Luke mengikat rompi anti pelurunya, dia melihat umpan drone di layar, lalu memberikan seruan kejutan ringan dan melambat. Selina bertanya, ada apa? Luke berkata, periksa apakah orang-orang berbaju merah itu berasal dari keluarga Tarasov. Selina segera memasukkan perintah dan bertanya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Cara Luke tiba-tiba santai berarti dia pasti tahu sesuatu. Bab 1037, Pembunuh Super, dan berkonsultasi dengan profesional. Luke menggambar lingkaran dengan jarinya, menunjukkan padanya untuk menyesuaikan posisi drone. Lihat di sini. Bukankah kamu baru saja bertanya siapa pembunuh super itu? Perhatikan pria berjas yang menyerang keluarga Tarasov. Itu dia. Selin? Apa? Dia menatap Luke dengan curiga, tetapi segera kembali fokus pada pertempuran. Bagaimana Anda tahu bahwa? Luke berkata, akan aneh jika bukan dia. Sehari sebelum malam Natal, ketika saya mengirim Elena kembali ke sekolah, keluarga Tarasov mengirim orang ke sebuah rumah di New Jersey milik seseorang bernama John West, apakah untuk membungkamnya atau untuk membalas dendam. Namun, dia membunuh semua 12 dari mereka. Jadi, apa yang terjadi di klub malam dan apa yang terjadi di sini mungkin merupakan dendam pribadi.
Tidak perlu seorang pembunuh super seperti John West menimbulkan kebencian dengan kekuatan yang merepotkan seperti keluarga Tarasov, kecuali itu adalah dendam pribadi yang sulit diselesaikan. Namun, sudah lebih dari seminggu sejak serangan yang terjadi sebelum Natal. Tidak hanya kedua belah pihak yang menyebabkan keributan, itu semakin besar dan besar. Ini mungkin permusuhan yang sangat dalam. Luke mengingat informasi tentang John West. Tampaknya istrinya telah meninggal karena kanker belum lama ini. Ini adalah informasi yang bisa dicari di rumah sakit. John juga tidak memiliki anak. Ini mungkin bukan tentang sesuatu yang telah dilakukan keluarga Tarasov pada keluarganya. Mungkinkah John yang telah melakukan sesuatu pada keluarga Tarasov? Itu mungkin. Selina tiba-tiba memperingatkannya, ada penembak jitu. Luke mengangguk dan melihat ke layar. Seorang pria di atap memegang pistol. Hanya dengan melihat posturnya dan peredam di pistolnya, orang bisa tahu bahwa dia bukan pemain biasa. Setelah beberapa pemikiran, Luke tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak repot-repot menghubungi meja depan polisi melalui radio. Pembunuhnya melawan geng, dan sebagai detektif NYPD kecil, dia tidak ada hubungannya dengan salah satu pihak. Kenapa dia harus terlibat? Dengan dua detektif hanya menonton dari pinggir lapangan, pertempuran itu singkat dan intens. Pria berjas itu sangat kuat, dan merupakan orang yang memulai serangan. Keluarga Tarasov sudah kehilangan 7 atau 8 orang. Pada saat itu, seorang pengendara SUV menabrak mobil lain dan membuatnya berputar. John, yang berdiri di samping mobil, tertangkap basah, dan terlempar saat ditabrak mobil. Orang-orang dari keluarga Tarasov segera bergegas maju, bersiap untuk menyingkirkan orang yang menakutkan ini. Bang! Suara tembakan terdengar di udara. Orang yang memimpin serangan tersentak, dan dia jatuh ke tanah dengan lubang di kepalanya. Bang! Suara tembakan kedua terdengar. Orang kedua mencoba menghindar ke samping, tetapi darah menyembur dari dadanya dan dia jatuh ke tanah sambil berteriak. Penembak jitu! Teriak orang lain. 4 atau 5 orang yang menyerbu ke depan dengan tegas mundur dan merunduk di belakang mobil, keluar dari jarak tembak penembak jitu. John, yang telah dikirim terbang sejauh 7 hingga 8 meter, berjuang untuk bangun. Dia merangkak ke dalam mobil tidak jauh dan menyalakannya. Tangan kanannya terluka parah dari tabrakan sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa memegang senjatanya dengan stabil. Beberapa tulang rusuknya tampak patah. Bahkan jika dia tidak lari, dia tidak bisa bertarung, dan hanya bisa menunggu kematian. Bagaimana dia bisa mati sebelum dia menemukan orang yang membunuh anjingnya? Oleh karena itu, John pergi tanpa ragu-ragu. Tidak ada seorang pun dari keluarga Tarasov yang berani mengejarnya. Penembak jitu di lingkungan kota terlalu berbahaya. Apalagi, kedua tembakan penembak jitu tadi telah terhubung. Dia jelas bukan pemain kelas 2. Tidak ada yang ingin keluar dan menjadi mayat ketiga. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik mobil dan meminta bantuan. Luke dan Selina, di sisi lain, melihat dari drone bahwa setelah John pergi, penembak jitu di atap segera berkemas dan lari. Dia tidak punya niat untuk membuat para penjahat tetap sibuk. Apa sekarang? Tanya Selena. Luke tersenyum pada keinginannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, kami bukan preman Tarasov. Selina menghela nafas menyesal. Apa yang harus kita lakukan? Merenungkan sejenak, Luke berkata, mari kita ikuti dia. Kita bisa bicara dengan Tuan John West malam ini, dan kau bisa berdebat dengannya. Selin tertawa. Bukankah itu akan menggertaknya? Luke mengerucutkan bibirnya. Sudah sangat baik bagi saya untuk tidak menyingkirkan kedua belah pihak di tempat. Tentu saja, ketika dia sedang menyelidiki adegan di klub malam, dia tiba-tiba memiliki pemikiran lain yang menarik, dia harus kembali dan berkonsultasi dengan Kincaid, profesional. Mereka berdua dengan cepat mengikuti John West yang melarikan diri, sampai ke hotel. Melihat bangunan tua di persimpangan dua jalan, Luke menyipitkan matanya. Hehe, menarik, ini tempat ini lagi. Selina juga tercerahkan. Tidak heran, dia benar-benar pembunuh bayaran. Luke mengangguk dan pergi dari hotel. Setelah mereka berkendara sebentar, Selina bertanya, kalau begitu, haruskah kita masuk malam ini? Luke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itu Continental Hotel cabang New York. Kami tidak bisa bertindak terlalu gegabah. Menjadi kurang ajar berarti kehilangan banyak manfaat, seperti pengalaman dan poin kredit. Seorang pembunuh super tidak cukup untuk mengganggu ritmenya dan berurusan dengan Continental Hotel sebelumnya. Mengikuti rencana awalnya, Luke pergi ke lab. Setelah melihat pembunuh super John, dia sekarang membuat beberapa rencananya, yang telah siaga, menjadi prioritas.
Tetapi rencana ini masih kekurangan penyangga yang paling penting, dan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian. Selama 2 hari berikutnya, Luke melakukan penelitian dan Selina berlatih di laboratorium di Kabupaten Nassau. Luke menelepon Kincaid dan mengiriminya foto John West. Apakah ini John yang kamu bicarakan? Kincaid segera mengirimkan jawaban afirmatif. Iya, apakah Anda memprovokasi dia? Lukas tertawa. Siapa nama lengkapnya? John Wick. Dia dikenal sebagai Boogeyman. Tentu saja, dia tidak dipanggil seperti itu pada awalnya, kata Kincaid. Luke bertanya, apakah kamu dekat dengannya? Kincaid, bisa dibilang begitu. Tapi dia juga bisa mengambil misi untuk membunuhku. Luke mengerucutkan bibirnya. Dengan kata lain, kamu sebenarnya bukan teman sama sekali. Kincaid mencibir. Meskipun sebagian besar targetnya berada di bawah tanah, dia membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Kami bukan jenis yang sama, bagaimana kita bisa berteman? Lukas mengangguk. Oke, ngomong-ngomong, apakah Sonia melahirkan seorang putri? Kincaid, ini anak laki-laki. Tunggu, kenapa kamu menanyakan itu? Luke menghela nafas menyesal. Seorang gadis kecil akan sangat lucu. Anak kecil, lupakan saja. Kincaid, tersesat. Setelah mengetahui dari Kincaid nama asli dari pembunuh super ini, John Wick, Luke memiliki rencana yang lebih jelas di kepalanya. Bab 1038, Ruang Baru dan Kasus Baru. Pembunuh super John Wick tidak keluar setelah memasuki Continental Hotel. Dia jelas sedang memulihkan diri. Menurut analisis siput kecil, dia memiliki refleks yang luar biasa dan dia sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat. Namun, dia tidak lebih kuat dari orang biasa. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih dari cederanya. Sampai batas tertentu, pembunuh bayaran John mirip dengan Daredevil versi lemah, tetapi metodenya lebih profesional, kejam, dan langsung. Dia pandai menggunakan semua jenis senjata api, dan daya mematikannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pengacara Matt. Namun, ini adalah masalah kecil. Yang sangat penting adalah modifikasi inventaris Luke akhirnya selesai pada hari kedua. Luke yang sedang bekerja langsung menjatuhkan apa yang dipegangnya dan fokus pada inventorinya. Sistemnya, luar biasa, seperti biasa, dan tidak memberinya penjelasan sama sekali. Setelah tes sederhana, Luke menemukan bahwa kendalinya atas item dalam inventarisnya tidak banyak berubah. Di mana dia membutuhkan waktu 5 detik sebelumnya untuk mengumpulkan senjata di inventarisnya, sekarang dia masih membutuhkan waktu lebih dari 4 detik. Peningkatan ini tidak sesuai dengan 50.000 poin yang dia dapatkan sebagai imbalan atas sisa-sisa destroyer. Tapi Luke dengan cepat membuat keributan, sampai Dedi System memberinya petunjuk. Setelah upaya mental berulang, ruang terpisah dibuat dari ruang inventaris asli. Persediaan tetap tidak berubah, tetapi dibagi menjadi 2 bagian. Inventaris asli mengambil 999 meter kubik, sedangkan ruang independen baru hanya berukuran 1 meter kubik. Tentu saja, seperti inventaris, itu tidak memiliki bentuk tetap, dan interiornya diterangi oleh cahaya alami. Hal pertama yang dilakukan Luke adalah meletakkan laptop di dalamnya sebagai ujian. Kemudian dia melihat jam di laptop, terus berdetak. Luke tertegun sejenak, sebelum dia memasukkan segala macam hal lain, seperti makanan, air, kebutuhan sehari-hari, dan pada akhirnya, bahkan beberapa serangga, ikan, udang, dan burung. Sesaat kemudian, dia diam-diam duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Pikirannya sedang kacau. Modifikasi kali ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, jika tebakannya benar, maka modifikasi kali ini benar-benar sangat penting. Semuanya perlu diverifikasi dengan eksperimen, dan banyak eksperimen membutuhkan waktu. Dia harus menekan ketidaksabarannya dan memverifikasi atribut ruang kecil ini sedikit demi sedikit. Tidak sampai malam tiba dia akhirnya menenangkan diri dan mencoba yang terbaik untuk menahan iming-iming perubahan dalam inventarisnya saat dia kembali bekerja seperti biasa. Pada hari ketiga, awal tanggal 5 Januari Dustin memanggil Luke dan Selina ke kantor polisi. Setelah memberitahu Luke untuk menutup pintu, Dustin bertanya, apakah kamu punya petunjuk tentang kasus yang sedang kamu selidiki? Lukas mengangkat alis. Apa yang salah? Dustin bukan orang yang berpikiran berubah-ubah. Dia baru saja mengatakan untuk menutup kasus ini sesegera mungkin, tetapi sekarang dia bertanya apakah ada petunjuk. Sesuatu pasti telah terjadi. Dustin melemparkan sebuah file padanya. Luke menangkapnya dan membalik-balik beberapa halaman sebelum menyerahkannya kepada Selina. Haki berencana untuk menggabungkan kasus ini dengan yang sebelumnya. Dustin mengangguk. Betul sekali. Ini adalah pembunuhan massal gangster lainnya,
Tapi kali ini tidak ada yang membersihkan mayatnya. Haki harus mengurusnya bahkan jika kita tidak mau. Jika ini terus berlanjut, itu akan menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Luke berkata, tetapi ini tidak dilakukan oleh orang yang sama, bagaimana kita bisa menggabungkannya? Dustin, Luke jarang berbicara omong kosong saat menangani kasus. Dustin sangat sadar bahwa Luke hanya berbicara ketika dia yakin akan sesuatu. Luke berkata, ada beberapa hal yang hanya bisa saya bicarakan di sini. Klub malam itu milik keluarga Tarasov, dan pada malam Natal, keluarga Tarasov sudah terlibat dalam konflik yang intens dengan pembunuh bayaran dari klub malam itu. Namun, lokasi pertarungan ini di New Jersey, dan tidak ada mayat, jadi polisi New Jersey tidak mengajukan laporan. Dustin mengangguk dan tidak bertanya kepada Luke bagaimana dia tahu itu, dia juga tidak khawatir tentang polisi New Jersey. Luke telah mengerjakan kasus ini selama 3 hari, jadi tidak aneh baginya untuk mempelajari lebih banyak informasi melalui koneksinya. Dustin tidak tertarik untuk menyelidiki sumber informasi bawahannya. Faktanya, penembakan di gereja dekat gedung pengadilan Brooklyn 2 hari lalu adalah konflik antara kedua belah pihak, lanjut Luke. Jadi, ini sebenarnya antara pembunuh bayaran dan keluarga Tarasov. Dan ini, dia menunjuk file yang sedang dibaca Selina. Geng Irlandia di Hell's Kitchen tidak ada hubungannya dengan kedua belah pihak. Satu-satunya hal yang mirip adalah jumlah kematian dan metode kekerasan si pembunuh. Namun, tidak ada yang melihat penyerangnya, jadi mungkin itu bukan orang yang sama. Dustin mengerutkan kening. Apakah kamu mengambil kasus ini? Lukas mengangguk. Tentu saja, kemungkinan besar kami tidak akan dapat menemukan apapun dalam kasus ini. Jika seseorang mulai menuding, kami yang akan disalahkan. Bagaimanapun, kami tidak membutuhkan promosi. Petik 2. Mendengar itu, Dustin tersenyum. Sampah. Saya akan menjadikannya kasus publik, dan Anda dapat menyelidiki siapapun yang Anda inginkan. Jika Anda memecahkannya, kredit itu milik Anda. Jika tidak, itu masalah NYPD, dan tidak akan menimpa Anda. Saya lebih akrab daripada Anda dengan cara kerjanya. Petik 2. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dipromosikan, tetapi jangan berpuas diri. Beberapa orang menargetkan saya, dan mungkin mengejar Anda untuk itu. Hindari menyalahkan apapun jika Anda bisa. Petik 2. Lukas berkedip. Bos, terima kasih. Dia tahu Dustin tidak akan membiarkannya jatuh, tapi tidak apa-apa untuk melakukannya sesekali. Dustin berkata tidak sabar, hentikan omong kosong dan mulai bekerja. Luke dan Selina berdiri. Ketika dia membuka pintu, dia mendengar suara di belakangnya. Kasusnya tidak ada habisnya. Jangan bekerja terlalu keras, dan jaga keselamatanmu sendiri. Kali ini, Luke hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan John McClane, yang baru saja memasuki aula. Lecet di wajah orang ini tidak serius, tetapi ada bau obat yang jelas saat dia mendekat. Luke dan Selina menyapanya, dan mereka mengobrol sebentar. Kutukan Natal McClane sekali lagi bertemu teroris. Yang lebih menyebalkan lagi, gerombolan yang dia temui kali ini juga bukan teroris sungguhan, dan mengincar uang agan. Tentu saja, dalam hal cara mereka beroperasi, orang-orang ini tidak berbeda dengan para penjahat di Nakatomi Plaza. John masih berhasil menjatuhkan mereka bahkan tanpa Luke saat ini, tetapi lukanya sedikit lebih serius. Dustin telah merencanakan untuk memberinya cuti sebulan, tetapi kurang dari seminggu sebelum pria itu bertengkar dengan mantan istrinya. John kemudian terbang kembali sendirian. Luke dan Selina saling memandang tanpa berkata-kata. Pria maco ini membunuh sekelompok tentara yang berubah menjadi penjahat dan menyelamatkan mantan istrinya, tetapi pada akhirnya, mereka berselisih. Mungkin benar-benar tidak ada harapan untuk pernikahan yang tidak bisa diselamatkan bahkan setelah penyelamatan yang menyelamatkan jiwa. Bab 1039, kekejaman ini bukan kekejaman itu. Luke dan Selina hanya bisa menghibur John McClane, dan mereka berkata mereka akan membelikannya minuman saat mereka bebas. Mereka kemudian pergi ke TKP tadi malam. Ketika mereka meninggalkan tempat parkir, Selina hanya bisa menghela nafas. Bagaimana dia dan istrinya berkumpul saat itu? Luke berkata, menikah itu mudah, tetapi kamu harus bertahan setelah itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka saling mencintai, tetapi mereka tidak bisa akur. Selina mengangguk sambil berpikir, lalu beralih ke file di tangannya. Sesaat kemudian, dia berseru kaget. Siapa yang melakukan ini? Ini sangat kejam. Luke berkata, John Wick masih bersembunyi di Continental Hotel. Tidak mungkin dia. Mari kita bicarakan di tempat kejadian.
Selama 2 hari terakhir, mereka telah mengawasi Continental Hotel. John sedang memulihkan diri, dan belum keluar sama sekali. Itu sebabnya keduanya langsung memastikan bahwa kasus baru itu bukan ulah John Wick. Selina berkata, Mo juga tidak benar. Penyerang menggunakan daya tembak yang kuat melalui jendela dan mengubah lebih dari 10 anggota geng Irlandia menjadi saringan. Ini sangat berbeda dari Mo John Wick. Inilah yang dilakukan tentara bayaran. Petik 2. Luke meluangkan waktu untuk melihat gambar CCTV dan mengangguk. Ini adalah Mo tentara bayaran yang khas. Ini sederhana dan mudah. Yang lebih merepotkan adalah dia tidak membersihkan mayat-mayat itu. Itu sebabnya ia meninggalkan rasa yang tidak enak. Akan aneh jika NYPD tidak gugup dengan pembantaian seperti itu. Ketika mereka tiba di TKP di Clinton, Luke melihat ke gudang di tepi sungai. Dia keluar dari mobil dan berkata, orang-orang ini pintar. Mereka bersembunyi di sini di dermaga. Mungkin saja mereka menyelinap ke sini dengan perahu. Tidak heran saya belum melihat mereka baru-baru ini. Petik 2. Selina menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kenapa semua masalah? Gangster Irlandia ini adalah orang-orang yang pernah mereka pukuli sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa sementara mereka berhasil melarikan diri dari pembunuhan Puitis V, mereka tidak berhasil melarikan diri dari hujan peluru dari pembantaian di medan perang. Tanah sial ini bahkan masih memakai perban dan plester saat mereka tergeletak di genangan darah. Mereka bisa saja bersembunyi untuk memulihkan diri di New Jersey atau semacamnya, tapi menyelinap kembali ke sini. Mereka pasti merencanakan sesuatu, tetapi sekarang mereka sudah mati. Selina memanggang tanah sial ini di dalam hatinya. Mereka menunjukkan lencana mereka pada petugas polisi di luar dan memasuki tempat kejadian. Mereka berdua terkejut melihat kekacauan di dalam. Saat Selina menghindari puing-puing dan darah di tanah, dia bertanya, berapa banyak peluru yang ditembakkan. File itu hanya berisi laporan awal, dan jumlah pasti peluru belum dihitung. Dia awalnya berpikir bahwa para ilmuwan forensik sedang malas, tetapi dia sekarang mengerti bahwa itu karena mereka terlalu sibuk. Jumlah lubang peluru yang dipindai kacamata Luke terus bertambah, tetapi segera melambat. Dia melihat nomor itu dan mengerutkan bibirnya. Lebih dari 300 tembakan. Selina berkata, ada selusin anggota geng, dan masing-masing ditembak beberapa kali. Jadi, penyerang menembakkan lebih dari 500 peluru sekaligus. Apakah dia pikir ini Timur Tengah? Luke berkata, penyerang menggunakan senapan 5,56 mm. Dengan daya tembak itu, dia benar-benar memperlakukan ini sebagai perang. Dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah Manhattan, New York, pusat dunia. Melakukan hal seperti ini akan menyebabkan masalah besar. Selina berkata, apakah itu sebabnya kami bertemu dengan seorang pembunuh super, dan sekarang menjadi tentara bayaran yang kejam? Program AI telah merekonstruksi bagian dari adegan, menunjukkan bahwa penyerang kemungkinan besar bertindak sendiri, oleh karena itu kata-katanya. Luke meninggalkan gudang dan berjalan menuju tempat penyerang berada. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di Manhattan, New York. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan skenario tertentu. Manhattan adalah tanah Feng Shui yang berharga, yang disukai oleh perusahaan pembongkaran luar angkasa gratis. Hanya senjata yang digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika meriam energi dan kapal perang alien bergabung dengan perusahaan pembongkaran di masa depan, itu akan menjadi hidup. Setelah berpatroli di daerah itu, Luke tidak menemukan banyak. Penyerang menyerang dari luar gudang. Mereka berada di tepi sungai, dan angin kencang telah lama menerbangkan semua aroma. Dia tidak terburu-buru. Ada banyak kasus di mana tergesa-gesa membuat sampah. Yang paling penting adalah waktu dan penyelidikan yang cermat. Mereka kembali ke markas dan pergi ke Elsa. Setelah mendengarkan apa yang mereka butuhkan, Elsa hanya menyuruh mereka menunggu sebentar. Setelah menelepon, dia memanggil mereka untuk melihat komputernya kurang dari setengah jam kemudian. Memasuki database, dia dengan cepat membuka beberapa dokumen bernomor. Berdasarkan karakteristik yang Anda berikan, saya meminta Liz memeriksa kasus serupa dalam 2 tahun terakhir, dan menemukan kasus ini dari paruh kedua tahun lalu. Catat nomor file, Anda dapat memeriksanya sendiri ketika Anda kembali. Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, kita sudah sampai. Bos, mengapa Anda tidak memberi kami analisis? Petik 2. Elsa memutar matanya ke arahnya, tetapi dia tahu bahwa dia ingin semua orang tetap berhubungan sehingga mereka tidak akan terpisah. Baiklah, karena kamu membawakanku makanan ringan. Dia secara singkat merangkum poin-poin umum dalam kasus-kasus itu sebelum dia berkata, kasus-kasus itu terjadi pada waktu yang berbeda,
dan tidak hanya di New York City, yang mungkin mengapa tidak ada yang menghubungkannya. Tapi Anda benar, itu mungkin dilakukan oleh kelompok yang sama. Luke berkata, mungkin hanya satu orang. Elsa tercengang. Satu orang. Dia tidak bisa tidak melihat file di layar komputer. Korban tewas lebih dari 20 orang. Mungkinkah ini dilakukan oleh satu orang? Bukankah ada orang di depannya saat ini yang bisa mengalahkan selusin orang sendirian? Dia hanya mengangguk. Terlepas dari poin umum yang Anda sebutkan, mereka juga memiliki satu kesamaan yang jelas, kartel Meksiko, geng Irlandia, dan anjing neraka adalah pemain besar jangka panjang dalam perdagangan narkoba, dan terlibat dalam kompetisi timbal balik dan kerja sama. Setelah jeda, dia menyarankan, kamu dapat menyelidiki dari sudut ini. Lagi pula, tidak aneh jika pengedar narkoba memprovokasi seseorang. Mereka terlalu kotor, dan memiliki banyak musuh, hanya saja kebanyakan korban tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Lukas mengangguk. Mereka akan berada dalam masalah jika mereka memprovokasi seseorang yang lebih tidak masuk akal daripada mereka. Elsa mengangguk. Apa yang Luke katakan masuk akal dan merupakan skenario yang paling mungkin. Setelah mendengar analisis sederhana dan tepat ini, Luke bangkit dan berhenti menghabiskan waktu Elsa. Makan malam. Liz dapat bergabung dengan kami, dan kami dapat berbicara tentang apa yang semua orang lakukan untuk Natal. Elsa menunjuk ke arahnya. Kamu bisa nyah sekarang. Kirimkan saya waktu dan tempat. Saya akan memberi tahu Liz. Petik 2. Luke dan Selina tertawa dan pergi. Elsa tidak mendapatkan hari libur. Dia telah bekerja lembur selama Natal, dan tidak kembali ke Miami sama sekali. Kata-kata seseorang hanya menggosok garam ke luka untuk wanita besi tua ini.